Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari analisis dan visualisasi data. Pertama adalah kita mendownload dari data e-learning berupa data penjualan Excel, data pendapatan CSV yang kita nanti import ke dalam program Ads, dan soal tugas. Di sini saya sudah mendownloadnya. Pertama adalah menginstal paket berikut dan load paket. Di sini saya sudah beberapa sudah install dan coba kita load dari program. Nah, di sini nanti, oh di sini saya sudah load dari programnya ya. Nah, berikut ada library-nya, Biro, terus Gibbler, Gitplot, dan PBR. Di sini saya sudah load yang bisa kita cek di menu paket. Selanjutnya kita lanjut ke tugas lagi. Kita sudah load berhasil, lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kita sudah load dari paketnya dan kemudian kita ke tugas. Dan di sini saya sudah memasukkan load data yang kita download dari Erlang tadi dan patch CSV. Ini dan name patch-nya adalah di mana kita menaruh foldernya dan di mana file itu berada. Kita masukkan dulu. Nah, tanda kalau kita berhasil memasukkan data adalah akan muncul di data berikut. Nah, kita bisa akses dengan total data dari e-learning adalah 900, bukan 900, ya, ya sekitar itu. Kemudian adalah kita ke poin A kembali yang membuat histogram. Di sini saya sudah merincikan karena saya beberapa kali sudah salah. Tugas-tugas gunakan plot. Oke, poin A adalah menggunakan plot. Nah, di sini adalah plot dari histogram tingkat kebahagiaan. Berdasarkan dari data histogram, untuk variabel kebahagiaan menunjukkan bentuk kurva yang simetris di tengah. Ini mengindikasikan bahwa variabel kebahagiaan berdistribusi mendekati normal, yang pertanda awal yang memenuhi asumsi normalitas dalam regresi parametrik. Dan tingkat kebahagiaan dengan pendapatan adalah di 4. Selanjutnya ke poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear interpretasi hasil grafik tersebut. Oke, kita cek rekaman dulu apakah aman, jangan. Kita lanjut ke poin B. Di sini bisa sudah meringkas juga. Kita membuat plot kembali berikut. Dari scatter plot menunjukkan titik-titik data yang bergerak naik dari kiri ke kanan atas secara beriringan menunjukkan adanya hubungan linear positif dan kuat antara pendataan dan kebahagiaan. Artinya, ketika nilai pendapatan meningkat, maka tingkat kebahagiaan juga cenderung meningkat. Dan ditandai dengan titik-titik berikut. Selanjutnya ke poin C adalah lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi. Oke, saya sudah meringkas juga dengan regresi berikut. Nah, ini untuk datanya dan kita panggil regresi berikut regresi sederhana.
pendapatan adalah awalnya adalah 2091 dan juga dibulatkan, dan pendapatan, oh ya benar. Dari hasil regresi linear kita melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap tingkat kebahagiaan dari perhitungan kita mendapatkan rumus predikat kebahagiaan sama dengan 0,2091 ditambah dengan 0,7124 yang artinya berikut, yang artinya angka awal atau intercept sebesar 0,2091 berarti diasumsikan jika seseorang tidak memiliki pendapatan sama sekali, mereka masih memiliki tingkat kebaikan sebesar 0,2091. Ini dari data yang dari 2090. Dan kedua, angka kemiringan garis slope sebesar 0,7124 yang artinya ada hubungan yang searah setiap pendapatan sering bertambah 1 unit, maka prediksi tingkat kebaikan adalah meningkat 0,7124. Yang mana kesimpulannya adalah dari data berikut, hasil menunjukkan secara signifikan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung akan semakin meningkat. Ini untuk untuk poin C, dan nanti kita lanjut ke poin D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian. Jadi saya menggunakan nama model untuk cek homoskedativitas untuk menghasilkan hasil plot. Jadi yang sudah saya rangkum juga biar lebih rinci dan mudah dilihat. Berikut adalah sintaknya. Dan nanti dilanjutkan kita panggil dari regresi tadi. Berikut dari homoskedativitas. Kemudian interpretasikan. Oke. Pada grafik titik-titik terlihat tersebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Karena sebaran titik-titiknya konstan di sepanjang subu X, kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi terpenuhi atau tidak terjadi gejala homogeneitas. Ini disebut dalam model regresi, di mana varian dari error, kesalahan atau sisaan bernilai konstan untuk semua pengamatan dan variabel independen. Selanjutnya, ke poin B harusnya selesai. Kita ke poin E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data poin pada grafik. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Tambah persamaan garis linear. Beri judul dan label sesuai sumbu X dan Y. Kurang lebih adalah membuat plot juga ya. Di sini saya sudah membuat juga plotnya. Pertama adalah sebagai berikut. Nah, grafik regresi data point. Ini kecil karena sebelum kita menggunakan draw ya. Sebelum itu saya cek rekaman dulu apakah ini aman. Selanjutnya adalah membuat garis line plot, dan dilanjutkan dengan memberi judul tambah persamaan garis linear dan beri judul dan label sesuai sumbu X. Waktu sudah tinggal beri judulnya belum kita Adnan beri teks dulu. Oke.
sebentar. Oke, harusnya sudah ya. Sebagai berikut plotnya. Nah, saya mau coba apakah bisa coba sih. Bentar ya, biar gampang. Oke, ini sebagai gambar dari plotnya. Oke, berjudul sudah, harusnya sudah. Ini adalah hasil visualisasi hasil regresi pada grafik yang datanya kita ambil dari poin C, yang mana adalah semakin tingkat tinggi pendapatan naik, maka tingkat kebahagiaan juga beriringan naik. Harusnya sudah dari poinnya tugas. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.